Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Angie dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengantar belajar dan tingkah laku. Dalam kesempatan ini kita akan membahas mengenai 3 hal. Yang pertama adalah apakah belajar itu? Yang kedua adalah apakah perbedaan dari belajar dan performa? Dan yang ketiga adalah apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tingkah laku? Sebelum saya mulai menjelaskan mengenai belajar, saya ingin bertanya kepada kalian terlebih dahulu. Apakah belajar itu menurut kalian? Semua jawaban kalian yang terkait dengan adanya perubahan adalah benar. Definisi dari belajar sendiri ada bermacam-macam menurut pandangan dari berbagai tokoh. Yang pertama akan kita bahas di sini adalah pendapat atau definisi dari Powell, Honey, dan Simmeluk. Mereka mendefinisikan belajar sebagai perubahan tingkah laku secara relatif permanen sebagai hasil dari berbagai pengalaman atau kejadian. Dengan kata lain, belajar merupakan proses perubahan tingkah laku. Kemudian definisi kedua diberikan oleh Domjan. Domjan mendefinisikan belajar sebagai perubahan mekanisme perilaku yang bertahan lama, yang melibatkan rangsangan dan atau tanggapan spesifik yang dihasilkan dari pengalaman sebelumnya, dengan rangsangan dan respon yang serupa. Bila kalian perhatikan baik-baik kedua definisi tersebut, kalian dapat memperhatikan bahwa kedua definisi tersebut memiliki inti yang sama, di mana belajar melibatkan perubahan perilaku bersifat permanen atau bertahan lama dan disebabkan oleh pengalaman sebelumnya. Kemudian, apakah performa itu? Belajar dan performa adalah dua hal yang berbeda. Belajar tidak sama dengan performa. Menurut Domjan, performa adalah semua tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu waktu tertentu. Berdasarkan definisi tersebut, apakah perbedaan dari belajar dan performa? Belajar melibatkan proses perubahan tingkah laku, sedangkan performa merupakan tindakan atau kegiatan pada waktu tertentu, di mana dalam performa tidak melibatkan adanya suatu proses. Kemudian, kemunculan performa tidak hanya ditentukan oleh belajar, melainkan ditentukan oleh banyak hal. Sehingga performa tidak dapat diubah secara otomatis. Akan tetapi, performa dapat menjadi salah satu bukti adanya proses belajar. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, perubahan tingkah laku tidak selalu disebabkan oleh belajar, tetapi bisa dipengaruhi oleh banyak hal, seperti kelelahan. Kelelahan dapat mengubah tingkah laku atau performa kita menjadi lebih buruk dari biasanya. Yang kedua adalah perubahan kondisi stimulus. Sebagai contoh dari perubahan kondisi stimulus adalah saat listrik mati, kita tidak dapat mengerjakan tugas dengan menggunakan komputer, melainkan kita harus menulis tangan tugas tersebut. Contoh lainnya adalah ketika hujan, saat kita akan berangkat kerja atau kuliah. Kita akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk tiba di sekolah atau kampus atau di kantor, karena mungkin adanya genangan banjir atau jalanan yang macet. Atau mungkin saja kita akan tiba dengan kondisi yang basah, dan hal tersebut tentunya akan mempengaruhi performa kerja atau belajar kita. Kemudian yang ketiga adalah perubahan fisiologis atau motivasi. Sebagai contoh, ketika kita lapar atau haus, maka performa kita juga dapat menurun karena kita menjadi kurang berkonsentrasi. Contoh lainnya adalah ketika kita mengkonsumsi obat tertentu.
Kita dapat saja menjadi lebih bersemangat atau berenergi, tapi kita juga dapat saja menjadi lebih ngantuk akibat dari efek samping obat tersebut, yang akibatnya dapat mempengaruhi performa kita menjadi lebih baik atau lebih buruk. Kemudian, contoh faktor lainnya adalah maturasi atau kematangan fisik. Sebagai contoh, semakin besar anak, maka semakin mampu ia untuk meraih benda di tempat yang lebih tinggi, sehingga ia tidak lagi membutuhkan bantuan orang dewasa lainnya. Sekian materi yang akan saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kalian semua dan dapat memberikan gambaran mengenai apa itu belajar dan tingkah laku. Jika kalian menyukai materi yang telah saya sampaikan ini, atau cara mengajar saya, atau ingin mempelajari materi-materi lainnya, terutama di bidang psikologi, silakan follow saya di link berikut ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya dan terima kasih atas perhatiannya.